Nggak usah. Ini karena udah segmen kedua, cie. Oh, segmen kedua. Oke, segmen kedua agak tukar tempat. Nih, dia ada di sebelah kanan gue sekarang. Gamers. Tadi kita lagi nanya nih men, mungkin tadi kan gue juga udah bilang ya waktu di video-video awal, disclaimer gue adalah ketika lo dengerin kita ini sebaiknya lo emang copot dulu, bukan berarti dibuang ya, copot dulu lo norma budaya, susila, norma agama, copot dulu. Ntar begitu selesai lo nonton, pakai lagi nggak apa-apa. Jadi lo bisa menikmati apa yang kita sajikan di sini, gitu. Nah, tadi kita nanya nih, beragama atau bertuhan? Kalau dibilang beragama Agak berat ya? itu Agak berat ya? dua kata-kata yang bisa ini nanti bro, panjang itu. Selain panjang juga sebenarnya agak sensitif buat Sensitif, yang betul. terlalu sensitif orang Iya. ya. Karena pada dasarnya itu punya makna yang berbeda ya. Berbeda, beragama dan bertuhan. Karena juga kita lihat kan kadang-kadang ada orang yang beragama tapi kayaknya kok dia nggak bertuhan gitu loh. Contohnya Kalau bahas begitu gerah jadi mah. Jadi gerah. Gerah bro. Oke. Tapi nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa, gue juga maksud gue begini. Itu tadi kembali ke stigma orang-orang pada umumnya gitu kan, bahwa kalau yang udah pakai gimbal gini segala macam tuh nggak kenal sama Tuhan lah mungkin gitu kan, nggak kenal dengan tata krama apa segala macam karena urakan gitu loh. Nah, kenapa gue angkat ini juga bahwa supaya menghilangkan stigma tersebut bahwa bagi gue gamers orangnya adalah spiritualis. Jadi bertuhan iya bertuhan gitu kan, beragama saat ini KTP lo masih ada agamanya kan? Depend on. Oh depend on. Nah ini ada yang menarik lo sebenarnya lo. Tergantung apa nih yang kita bahas. Depend on, karena gini aja deh supaya kita general gitu kan, kita nggak mendisclaimer suatu agama apapun. Gue bilang Tuhan aja deh. Tuhan boleh. Buat lo Tuhan itu ada? Jadi sebenarnya bilang Tuhan itu ada, buat gua terlalu cetek kalau bilang ada. Dia tuh terlalu maha cetek ya? ada. Wih maha ada. Gue Cuman demen tuh ada. kata-katanya. Kalau cuma ada dong, lu ada duit nggak ada nih. Ada bro. Beda dengan berduit. Duit itu banyak banget gitu ya. Gua tiba-tiba bandinginnya sama duit nih bang. Nah kalau lu bilang duit, ini ada nih gua duit. Gitu. Nah gitu ya, Iya. ada duit gitu. Kalau berduit, ya emang gue berduit gitu. Kayaknya jadi bilang Tuhan itu ada. Kalau buat gua, ya karena gua man udah ngalamin beberapa goncangan lah ya. Gue demen Apa? kata-katanya, gue demen Bangsa. kata-katanya. Jadi kalau maha duit, iya lo berduit banget gitu ya. Kalau cuma sekedar ada, ya ada duit ada gitu kan. Tapi kata kalau berduit, duit lo banyak banget men gitu kan. Nah berarti kalau bertuhan ada, maha ada, berarti Tuhan itu ada di mana-mana ya. Ya bukan, jadi gua bukan bilang dia ada di mana-mana, lebih tepatnya itu karena dia maha ada. Jadi dia tuh juga harusnya dipandangnya tuh bukan lagi dengan cara pandang manusia. Manusia itu kan bisa dibilang makhluk terbatas. Jadi kalau misalkan kita bilang baik versi manusia sama baik versinya ukuran ya, kalau bilang ukuran Tuhan ya jauh beda bro. Beda kenapa? Kita bilang Tuhan aja nanti orang berpikiran berbeda-beda. Makanya gue bilang yang pengen gua maksud dengan maha ada itu dia juga adalah maha Tuhan gitu. Jadi berbeda sama orang yang menganggap Tuhan, karena kalau misalkan gue balik lagi dulu yang pernah gue ngalami ya berbagai goncangan lah untuk apa yang ada di benak hati gue bertanya tentang Tuhan. Zaman itu gue pernah bilang juga ke orang, Tuhan itu ya manusia itu Tuhan, bisa begitu nanti. Kan berbahaya kan? Kompleks nanti gitu. Manusia itu Tuhan. Manusia itu Tuhan nanti begitu. Atau teman gue juga yang bilang manusia itu sebenarnya sebaliknya Tuhan gitu, hantu. Nah, kan bingung kan? Ingat ya disclaimer gue ya. Nontonnya pakai otak dulu, jangan pakai hati gitu. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau bisa dibilang apa bedanya Tuhan dan hantu? Ya kan kalau hantu tuh dipertanyakan keberadaannya. Sebenarnya hantu tuh ada nggak sih? Ya kan itu bisa dibilang mitos aja atau diada-adain sebenarnya sama manusia. Kalau lu nggak percaya nggak masalah. Nah, berbeda sama yang Tuhan. Itu Tuhan, karena pertanyaan Tuhan itu kan apalagi yang gue bilang tadi maha Tuhan.
nggak semua hal yang kita bilang ada itu atau maha ada itu bisa dibuktikan untuk bilang dilihat, didengar atau diraba itu sama indera panca indera kita. Itu yang menurut gua ya. Mungkin kalau lebih detailnya bilang apakah udara itu tuh bisa merepresentatifkan tentang keberadaan dia. Oke. Paham gue. Udara itu nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang. Tapi ketika dia juga berhembus, berasa juga kan. Ada rasanya gitu kan ya. Gini nih gini. Oke. Perbedaannya makanya bilang kalau misalkan dibilang Tuhan itu ada, buat gua yang gua bahas itu lebih kepada Tuhan yang Maha Esa misalkan kan. Berarti dia harus Tuhan yang maha atau maha Tuhan, dan dia maha ada, bukan lagi cuma sekedar kita bahas tentang ada. Gitu. Kalau soal berada itu manusia pun ada. Gitu. Walaupun dia mungkin ada batasan adanya itu di mana gitu. Makanya bedanya kalau misalkan tadi kan perbandingan pertanyaannya itu tentang Tuhan dan agama. Gitu. Mungkin kalau manusia batasannya di agama. Ya itu dia, karena kan banyak orang merasa bahwa dirinya beragama, gua dilabelkan dengan agama tertentu, kemudian dia merasa bahwa dia sudah bertuhan gitu. Kalau bertuhan tuh maksud gue jadinya banyak loh yang bilang begini men, gue beragama gitu ya, gue pakai label agama gitu kan, tapi gue tetap satu korupsi, gue tetap ngambil hak orang lain gitu. Nah, tapi gue juga bingung kadang-kadang kayak Alcatraz. Nah kita coba, bukan Alcatraz, siapa yang masuk Alcatraz dulu, mafia terkenal Chicago tuh siapa? Al Capone ya? Al Capone kan waktu itu ada, lo kalau misalkan search di Google, waktu itu gue pernah nemuin Al Capone tuh dia punya moto dia, aku minta kepada Tuhan sebuah sepeda, tapi aku tahu Tuhan tidak bekerja seperti itu caranya, makanya aku menyolong sepeda, kemudian aku minta permohonan maaf kepada Tuhan. Nah ini gue bingung nih, ini sebenarnya Alcatraz jadi bertuhan atau beragama sih dia? Ya. Agak bingung loh gue kalau angkat figur nih agak berat man. Kalau gue makanya figurnya mafia aja gitu loh. Kalau figurnya orang bener nanti gue takut juga salah gitu kan. Makanya gue bahas waktu itu orang mafia nih. Ini mafia parah, dia jual minuman, dia jual judi, dia apalagi tuh. Dia suap semua segala macam waktu itu ya. Kalau mau lihat sejarahnya Al Capone tuh, pokoknya nggak ada yang suka sama dia gitu kan, tembak atau buang ke laut gitu. Tapi dia punya filosofi gitu men. Ya, agak menggelikan sebenarnya. Kalau dari konsepnya Al Capone ya Tuhan itu dia berarti. Kalau buat gua sih ngeliatnya Tuhannya dia jadi. Ya, dia Tuhan. Tapi dia kan minta permohonan Tuhan, nah ampun men, itu Tuhannya. Dia lagi ngomong sama diri sendiri. Lagi ngaca sebenarnya anjing. Lagi ngomong. Dia punya Tuhan sendiri yang menurut dia bener gitu ya. Jadi bukan Tuhan yang maha ya, tapi lebih tepatnya ya Tuhan yang tadi bilang ada doang. Gak ada Tuhan ada. Lu pause sedikit men, karena ini di ruang kopi men. Bentar ya. Sip. Nah, tadi sebenarnya karena pakai dulu men. Pakai dulu. Ya udah, Karena gua coba silo sih. Kalau nggak karena silo nih enggak. Oke. Jadi kira orang gaya. Asik, enggak apa-apa. Tadi soalnya karena ini tempat kopi juga, karena jadi begitu giling kopinya kopi asli soalnya, ya kan? Giling kopi, suaranya bisa ngejelekin back sound-nya kita, ya. gitu ya, suara kita. Nah, oke, kembali ke topik kita tadi, masalah bertuhan atau beragama sih. Nah, mungkin sebenarnya bebas-bebas aja sih men ya. Jadi sebenarnya lo mau beragama untuk mencapai Tuhan, untuk mencapai mengenali Tuhan yang ada dalam persepsi lo, atau misalkan lo juga mau bertuhan melalui beragama, maksudnya bertuhan melalui agama. Nah, itu fine aja ya, bebas aja ya. Bener gak sih prinsip bebas begitu? Bebas itu beda lagi sebenarnya. Anjir. Kita gambarkannya kayak gini. Filosofinya susah ya, tapi nggak apa-apa dengan lanjutin. Setidaknya kan kita ngobrol tentang wawasan supaya kita tuh kalau ngobrol setidaknya orang itu ngobrol tuh pada konteksnya. Oke. Ya misalkan tadi kan bilangnya ini masalah, bisa jadi masalah. Orang yang bertuhan atau bahkan yang beragama. Yang beragama gitu ya. Kebetulan waktu itu gue pernah dapat materi ini nih dari apa ya bisa bilang
ada seminar lah. Nggak nyangka ya Gimbal ikut seminar. Iya. Ya, jadi dua kutub nih bro, asketis sama satu lagi hedonis. Manusia itu di kedua kutub ini ada orang yang dibilang asketis itu jadi orang-orang yang bertapa. Asketis adalah orang yang bertapa. Jadi diri menjauhi keduniawian. Menjauhi keduniawian. Kayak Buddha dong kalau gitu ya. Maksudnya dia enggak juga sih ya. Banyak. Buddha itu macam-macam ya. Nggak cuma banyak. Ya kalau kita bilang di Islam misalkan orang-orang sufi. Oh, oke. Kalau misalkan di orang Katolik Kristen tuh ada orang-orang klerusnya lah. Oke. Orang-orang imam lah, para imam. Jadi semua agama sebenarnya ada momen yang untuk menyendiri dan mengevaluasi diri ya. Menjauhi keduniawian. Sebaliknya tadi dibilang hedonis. Ya, hedonis. Asketis, hedonis ini orang-orang yang berpikir secara keduniawian. Dan kedua-duanya mereka bisa bertuhan dan beragama sekaligus. Nah, perbedaan bebasnya gini sebenarnya. Kasih parabel aja kalau yang mungkin parabel itu kita mengumpamakan manusia itu di tengah-tengah satu kota yang dia tidak kenal sama sekali. Dia nggak kenal dan dia itu asing di kota itu. Dia ditaruh di situ dan dia bebas mau ke utara, ke selatan, mau ke timur, ke barat, terserah dia. Tapi dia menjadi orang-orang yang tersesat di tengah-tengah kebebasan dia di kota yang dia tidak kenal. Gue demen. Tersesat di tengah kebebasan. Karena bebas. Dia bebas. Tapi tersesat. Dia tersesat. Karena gue nggak tahu mau ngapain. Mau kemana tujuannya. Dia nggak tahu mau ngapain di situ gitu kan. Nah, sebaliknya juga ada orang yang mungkin dia pengen berangkat ke kota, misalkan dari Bogor ke Jakarta. Oke, dari Bogor ke Jakarta, dia punya pilihan karena dia tahu tujuan. Dia bebas mau lewat Bekasi kah, atau mau belok dari Tangerang kah? Atau lurus aja gitu dari Bogor tembus Depok langsung masuk Jakarta. Dan sampai di Jakarta dia tahu tujuannya mau ngapain. Itu orang bebas juga. Tapi bedanya yang satu lagi dia nggak tahu. Dia nggak tahu kemana kan. Yang pertama tadi yang kita bilang dia tersesat. Yang tadi contoh kedua dia tuh tahu tujuannya. Sekalipun dia bebas memilih jalan dari mana. Oke, kalau gue pribadi mungkin bisa kayak mau nyimpulin tujuannya beragama itu kan sebenarnya cinta kasih ya. Ya. Kita saling mengasihi, kita harus berbuat baik, gitu kan? Berbuat baik, tidak boleh mencuri, tidak boleh menyolong, tidak boleh ya mengambil hak orang lain ya. Jadi kalau sudah ya oke. Ini enak nih men. Jadi maksudnya gini, ketika lo beragama tapi lo tahu tujuannya untuk apa agama itu, bahwa saling mencintai orang, bukan mencintai gitu ya, sudah saling menyayangi, kita saling kepedulian lah. Pedulian sosial gitu, ya lo nggak masalah. Tapi ketika lo nggak tahu lo tujuan yang apain gitu kan, nggak berubah juga ya. Yang ngasal bro. Ya korupsi lagi ya, gitu aja ya. Ya kan? Yang ngasal, jadi mau dia bertuhan kah atau dia mau beragama kah? Kalau buat gua balik lagi, tahu tujuannya nggak? Kalau misalkan tujuannya tahu, ya sebenarnya nggak perlu pakai label agama atau Tuhan, tapi tujuannya sampai. Iya. Yang seremnya kan gitu, orang seolah-olah dia ngerasa tahu tujuannya. Padahal enggak. Iya. Kayak tadi kan mau sampein tuh udah tujuan bro. Iya. Tujuannya itu adalah cinta kasih sayang. Iya. Cinta kasih sayang kepada orang yang kita lihat dulu aja, gak usah ngomong Tuhan dia nggak kelihatan. Itu kan orang kan kadang gitu bang, Tuhan yang maha kuasa yang dibilang gitu pernah lihat bro. Kalau yang pernah lihat pasti udah mati. Iya. Dan kalau kasih testimonial bingung gue tuh. Aja hidup dari dia. Nah jadi kita ngomong yang tentang gini aja. Kalau misalkan dia ngomong tentang hal yang di atas, buktinya kelihatan kok misalkan dari orang yang punya cinta kasih sayang, kepedulian sama sesama. Oke. Iya sih. Jadi itu yang paling menarik sebenarnya, intinya adalah lo harus tahu tujuannya untuk beragama itu apa gitu kan. Sehingga lo bisa menemukan sosok atau ini lo tujuannya Tuhan tuh ngasih adanya manusia gitu kan, saling bisa berkolaborasi, saling bisa mengayomi gitu ya. Mungkin juga tujuan agama. Nah, tujuan agama adalah sebenarnya orang-orang bisa lebih teratur. Nah, kalau lo nggak teratur, ya percuma juga ya pakai label agama ya. Tuh, jadi sensitif kan bro? Agak sensitif, cuma gue jadi bisa ngomong begini men. Kalau lo masih suka apa ya? Ya gue nggak bisa, susah ngomong sensitif men, nggak enak men. Nanti malah jadi bahaya tuh men. Padahal iya pajak. Karena ya ini tahun 2020 tanggal berapa? 4 Januari ya? Iya, 4
4 Februari. 4 Februari, sorry. 4 Februari 2020 masih ada aja sih yang menggunakan label agama, tapi nah kalau ini boleh nih, ini kasusnya sudah terjadi, sudah jadi tersangka penipuan umroh. Oke. Nah, bagi gue itu adalah suatu sampel di mana lo ngebohongin orang-orang yang niatnya suci, mau ke tanah suci, dibohongin, duitnya malah dipakai untuk yang lain-lain, ngemplang. Gue boleh tambahin dikit nih. Apa tuh? Yang kemarin Mang, jadi rumah syariah tuh Mang. Oh iya. Itu juga kena tuh. Itu juga tuh men, orang-orangnya padahal niatnya bener-bener pengen supaya kredit rumah tanpa riba. Iya, tanpa riba, mereka bener-bener niat pengen supaya punya rumah dan sesuai dengan syariah, dibohongin. Wah, ini oknumnya emang parah. Sekali lagi gue bilang ya, oknumnya. Kita nggak bisa menjudge bahwa suatu agama tertentu, tetap oknumnya. Kalau oknumnya emang udah jelek, ya udah. Kita jangan ngomongin subjeknya gitu kan, tapi emang objeknya si pelakunya ini nih yang bener-bener luar biasa parahnya. Ya, benar. Oke, gue rasa segmen yang ini karena terlalu banyak sensitifnya, apalagi ngomongin Tuhan, ngomongin agama, agak ini men ya, gitu aja. Mungkin lain kali lebih baik kita ngomongin sesuatu tentang musik kali kalau perlu ya. Kalau musik enak. Nah, kalau sama gue ngomongin selangkangan aja nggak apa-apa. Bukan berarti jelek loh ya kalau gue, karena kan gue menilai dari sisi lain gitu kan. Nah, karena apa ya? Itu hal yang nempel di tubuh manusia gitu loh. Cuma seorang jarang mau ngebahasnya. Yeah. Barangkali mungkin ntar dia yang review gue untuk masalah selangkangan itu tuh. Boleh. Tukeran ya, gantian. Tukeran gantian gitu kan. Oke guys, kalau misalkan mau ngomongin tentang apa, bisa komen aja, bisa juga like, lo apa? Facebook segala macam. Gue nggak ada. Nggak ada ya? Makanya mendingan lo. Mending ke gue aja nih, nggak apa-apa deh, lo komen di gue, komentar di wall, apa aja lah tentang, mudah-mudahan ada yang komen ya. Komen dong. Oke guys, see you next time. Gamers, and this is Mo. See you at the next episode and next video. Bye.